Adalah pembicaraan kemarin yang terkait dengan Pulung Ratu Keprabon. Nah, Pulung Ratu Keprabon itu sebelumnya kami mohon maaf kemarin kami terputus karena ternyata paket datanya habis, dan ketika mau melanjutkan kita coba itu mau membeli ke mat itu ternyata hujan ya. Saya kalau hujan habis hujan sangat-sangat tidak berani keluar karena sudah beberapa kali jatuh terpeleset karena hujan, maklum ya kan. Jadi memang kalau hujan kan dingin juga, jadi kaki kram dan itu bisa jatuh ya, sering begitu, beberapa kali jatuh begitu, sehingga saya lebih baik nunggu. Ternyata sampai malam hujan terus. Saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Denny Darko itu selaras dengan perjalanan yang saya amati dari Anies Baswedan. Jadi mungkin pengamatan kita memakai alat berbeda ya. Jadi kalau kita bicara masalah misalnya teleskop ya, kita mungkin ada yang pakai A, B, C, D itu kan. Jadi mungkin pengamatan kita berbeda, tapi ketika objek itu benar-benar terlihat jelas dan nyata dan objeknya real, itu boleh jadi mungkin ada perbedaan, tapi prinsipnya adalah sama ya. Prinsip yang terlihat adalah sama, bahwa yang harus kita sadari bahwa perjalanan sebuah karir kepemimpinan pun tidak lepas dari ujian dan pengasahan dari Yang Maha Kuasa tentunya. Saudara sekalian, kalau kita lihat ketika Anies sudah naik menjadi Kemendikbud dan kemudian menerima tongkat Komando Pangeran Diponegoro, memang kemudian bagi orang-orang yang percaya tentang masalah-masalah semacam itu satu masalah besar itu ya, sehingga yang namanya Pulung Ratu Keprabon itu sering menjadi perebutan dan sampai yaitu namanya tahta itu kan bagian dari sesuatu yang menggoda iman. Jadi ketika seseorang yang menerima itu tentu saja akan tidak mudah diterima oleh orang yang tahu bahwa kesempatannya tertutup dengan itu. Nah, itu yang kemudian bagaimana upaya untuk membuat seseorang itu, kadang-kadang kalau dalam perwayangan ada yang sampai diculik, ada yang sampai diasingkan dan sebagainya. Itu terjadi semacam itu, dan kita tahu bahwa Jokowi adalah salah seorang yang percaya itu. Kita tahu ya bahwa kenapa Jokowi lebih memilih Selasa Kliwon, Anggoro Kasih ketika membuka IKN daripada malam Jumatnya. Udah malam Jumatnya luar biasa ya kan. Kalau dalam santri ya, itu juga malam Jumat itu nisfu Sa'ban kan. Waktu itu saya ingat itu. Nah, itu satu hal yang sangat melihat, saya lihat ada semacam itu. Nah, termasuk bagaimana memanggil Prabowo ke Solo itu kan 13 Oktober ya, September ya, 13 Oktober itu juga kaitannya dengan gimana. Dan kemudian banyak yang menunjukkan bahwa memang Jokowi percaya itu ya, percaya itu, sehingga sangat mungkin jatuhnya tongkat Komando Pangeran Diponegoro itu sungguh-sungguh sangat ya bermasalah, sehingga sekaligus ketika itu juga sedang ada crash antara Jokowi dan Anies Baswedan terkait dengan konsep, kalau saya ingat betul, terkait dengan konsep wajar 9 tahun. Anies Baswedan mintanya full pemerintah memberikan makna itu full, dalam makna
Ya kalau wajah ber-9 tahun ya semua anak sekolah itu ditanggung oleh pemerintah. Sekarang Jokowi namanya saja yang wajar, tapi ada hal-hal yang tetap tidak wajar. Jadi semacam itu ya yang terjadi. Yang sekarang ditarik-tarik dengan itu kaitannya dengan ijazah palsu dan sebagainya, itu namanya gaduk-gaduk matuk gitu, kalau orang Jawa itu yang gaduk-gaduk matuk, dan itu bisa menjebak Anies Baswedan sendiri kalau menurut saya ya. Saudara sekalian, terkait dengan waktu keberapaan semacam itu, dan yang kedua adalah terkait dengan kemudian dengan perjalanan itu ya kan, semakin runcing perjalanan dan orang semakin tahu ada semacam itu, yang ketika sudah menjadi gubernur itu juga ada lagi ya tantangan-tantangan yang luar biasa ya. Anies lagi-lagi ingin rakyat itu selamat semuanya, pengennya lockdown, karena lockdown itu betul ya bahwa itu nanti semua rakyat itu tidak boleh keluar dan sebagainya, dan kemudian di saat itulah diberi tunjangan oleh pemerintah ya, dijamin oleh pemerintah. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Jokowi dan teman-temannya. Jokowi itu inginnya dengan alasan kasihan yang mau yang cari kerja dan dia. Nah ini bundernya ini adalah pelintiran yang halus ya, kayaknya kasihan ini, tapi sebetulnya itu adalah pertanda bahwa dia tidak ingin full bertanggung jawab dengan lockdown. Karena saya sampai juga ngomong tega bener, sedang wabah yang mematikan, rakyat harus keluyuran mencari suap nasi. Mestinya kan nggak semacam itu. Mestinya lockdown kemudian dijamin semuanya. Nah ini hampir sama persis seperti yang sudah saya tulis ya, dengan ketidakmauan memberikan status bencana nasional. Karena kalau bencana nasional itu pemerintah harus full. Dan ini makanya saya katakan ini persis seperti guru politiknya, karena kan Prabowo menganggap Jokowi adalah guru politiknya. Jadi saya bilang begitu ya kan. Jadi di saat semacam itu Anies mendapatkan ini yang baru ya, satu ageman yang baru, yakni tongkat penembahan Senopati. Dengan tongkat penembahan Senopati itu sebetulnya setelah harus menjalani semacam itu, kalau menurut saya itu ada tongkat pergerakannya dengan apa? Dengan mata dari tongkat cokro adalah Al-Malik dan Ar-Rahman ya. Berbuatlah dengan kekuatan dan kekuasaan dan sebagainya untuk menaburkan kasih sayang, Ar-Rahman ya. Ar-Rahman bukan Ar-Rahim tapi Ar-Rahman ya. Jadi itu yang harus dilakukan, dan Anies melakukannya dengan baik ya, dua hal itu ya, dengan kemudian ketika menjadi calon presiden itu dengan Surodiro Jayaningrat Burdening Pangastuti itu kan pas, itu sangat saya katakan ageman itu pas dengan karakter Anies, yang tinggal menjalankan itu untuk ingat yang namanya Al-Asmaul Husna itu seringnya digunakan untuk doa kan ya, Qulidullah awidur Rahman ayyamatadhu falahu Al-Asmaul Husna ya, bahwa serulah Allah atau Ar-Rahman, apa saja nama yang diseru Allah memiliki nama-nama terbaik, dan Ar-Rahman, Al-Malik itu artinya juga kita berdoa untuk Al-Mulk dan untuk Ar-Rahman. Nah, itu semacam itu, sehingga itu juga pas dengan yang diungkapkan oleh Denny Darko itu,
tidak dengan marah, tidak dengan ini, dan saatnya sekarang yang hampir sama dengan pandangan saya itu terkait dengan Denny itu, saat sana itu tidak perlu untuk membutuhkan sesuatu, tidak perlu untuk untuk kalau dulu kan apa, kalau adanya masalah apa yang penting bukti kan, tidak dengan melawan dengan kata-kata, tidak argumentasi tapi dengan bukti. Dan itu sekarang sudah tahu, semua orang sudah tahu bukti-bukti itu sudah ada. Jadi yang sekarang harus diberikan adalah yang juga ini adalah spiritual sebenarnya. Dan pas juga ketika kita bicara spiritual, terakhir Anies mendapatkan ageman yang disebut sebagai sorban Pangeran Diponegoro. Sorban tentu saja adalah kaitannya dengan spiritualisme. Nah itu satu hal yang sangat luar biasa, sehingga mungkin cara bacanya Denny kan dengan cara lain, dengan tarot dan sebagainya. Kalau cara praktek itunya kan dengan tarot ya. Tapi ketika melihat satu hal yang sama, tentu saja sama. Dan yang paling ini adalah juga era saat ini, Anies harus era filterisasi, karena catatan yang saya penting di situ adalah ada orang-orang yang memang mendukung untuk kepentingannya, memiliki pamrih-pamrih tertentu ya kan, yang tidak sesuai dengan nilai Anies. Itu jelas sekali. Saya katakan dalam satu konten saya katakan bahwa kadang-kadang satu hal yang baik itu menghalangi yang lebih baik. Itu adalah ada dorongan-dorongan untuk Anies menjadi ini, ini bagian dari cobaan. Itu baik, tapi menghalangi yang lebih baik. Jadi nilai kesetiaan pada perjuangan abadi di mana kita harus menegakkan itu terhalangi dengan jadi subordinasi rezim sekarang. Itu tetap adalah bagian dari itu baik, tapi menghalangi yang lebih baik. Jadi nilai yang diperjuangkan Anies kan bukan sekedar sesuatu yang baik, tapi kalau kita lihat Anies itu memperjuangkan, kalau dalam bahasa agama itu yang ahsan ya, yang lebih baik, sangat baik, paling baik, itu yang dikerjakan Anies. Nah, jadi itu yang seringnya saya menangkap banyak yang pendukung, saya katakan pendukungnya tapi tidak berkarakter Anies. Ini satu hal yang juga sejak 3 tahun lalu ya, ketika Anies mulai untuk capres dan sebagainya, banyak yang melakukan hal-hal yang loh, ini mendukung Anies tapi kok karakternya, cara-caranya kok tidak Anies banget. Kalau kita tahu Anies banget kan, memang beliau itu dalam segala hal kan holistik ya, saya katakan sebagai karakter profetik ya. Itu jadi menghindari segala bentuk kesalahan, segala bentuk istilahnya manipulasi dan sebagainya. Sampai kadang-kadang di lapangan ada kelompok-kelompok tertentu itu yang bermain di luar garisnya Anies. Nah, dalam mana garis nilai komitmen pada anti politik, money politik dan sebagainya, itu terjadi. Itu satu hal yang memang pada saatnya itu akan terfilter ya, karena merasa tidak tidak sesuai dan sebagainya, dan dia bisa saja menjadi pengkhianat. Itu jadi ada yang nanti meninggalkan menjadi pengkhianat, yang Denny katakanlah dalam bahasa Denny itu ada yang berhenti mempercayai dan sebagainya. Itu bisa saja, tapi tetap kata Denny bahwa yang terpenting adalah nilai, betul ya. Jadi Anies harus mempertahankan nilai-nilai dan jangan tergoda dengan apapun, termasuk kasus-kasus ijazah ya kan. Kasus-kasus sekarang dianggap bahwa Anies diberhentikan karena sidak ijazah. Dari mana itu?
Wong sejak saat terjadinya isu politik yang itu, kebetulan saya selalu mencatat ya, sebagai penulis sejak muda saya memang selalu mencatat dalam kesaksian itu dalam ya, waktu itu dengan blog baik di Darwono Institute of Thinking ataupun sering-seringnya di Kompasiana Darwono guru kita, yaitu juga banyak yang download. Nah itu saya lihat semacam itu ya kan, tidak ada itu masa itu kemarin saja dicocok-copatkan ya itu, dan menurut saya dan pendapat saya itu bisa membahayakan Anies sendiri. Dan itu kan yang saya katakan bahwa jangan sampai sesuatu yang mungkin baik justru menghalangi yang lebih baik. Itu yang itu, dan itulah spiritual yang ini kan. Saya juga ulas ketika Anies ke Tamiang, dia sholat dan sebagainya. Itu memang sejak awal Anies itu punya nilai spiritual ya. Anies itu jadinya begitu, dan itu yang harus dipertegas adalah nilai-nilai spiritual dan gerakan-gerakan spiritual yang ada di pada kelompok Anies. Tentu saja oleh mungkin ya yang menyebut anak abad, tapi kalau yang tahu yang namanya turun tangan bersama itu yang pendukung Anies selama itu, saya yakin ya, karena saya kenal orang-orangnya dan juga sering-sering bareng-bareng ya. Jadi itu orang-orang yang spiritual banget, bukan hanya spiritual dalam mana satu sisi spiritual, enggak, tapi mereka itu ada ulul albab ya, karena gerakan Anies kan gerakan ulul albab, yakni yang guru